Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel kembali ke channel gue Sahabat. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat vitamin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini dan mengklik video ini. Kali ini kita bakal reaction ya, masih di channel The Wanderer ya, dimana ada videonya berjudul heboh media asing beritakan keberanian Indonesia blokir iPhone 16 ya. Karena baru-baru ini ada berita keberanian Indonesia menolak iPhone 16 ini, sehingga menjadi sorotan ya di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan dunia guys ya, menjadi sorotan. Dan kali ini kita bakal reaction. Oke, tanpa berlama kita langsung aja cekidot. Media asing soroti larangan iPhone 16 di Indonesia guys. Keberanian Indonesia dalam memblokir iPhone 16 menjadi sorotan media asing. Langkah tegas ini diambil karena Apple belum memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri minimal 40% yang diwajibkan untuk perangkat elektronik di Indonesia. Ya. Media internasional menyoroti bagaimana Indonesia, salah satu pasar terbesar Asia, berani mengambil langkah untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong investasi lokal. Days after blocking sales of Apple's iPhone 16 in the country, Indonesia has now banned sales of Google Pixel phones. Just like Apple, Google too has been accused of not meeting local content rules. Indonesia requires certain smartphones sold domestically to contain at least 40% of its parts langsung diberitakan media asing ya. Indonesia says tentang the keberanian aim is to Indonesia ini create a level playing field for all blokir iPhone investors. 16 ya. Its industry ministry spokesperson Febri Henry Anthony Arief said that consumers can buy Google Pixel phones overseas and use them within the country as long as they declare it upon entry and pay the necessary taxes. The government has threatened to take action against online and physical shops caught selling new Google phone models, adding the country would consider deactivating the phones that are illicitly sold. Google has said its Pixel phones are currently not officially distributed in Indonesia. Meanwhile, Google and Apple are not among the top smartphone makers in Indonesia. As per reports, Chinese firm Oppo and South Korean firm Samsung were among the top two smartphone makers in Indonesia in the first quarter of 2024. Apple has been banned from selling the iPhone 16 in Indonesia after the government said it failed to meet local investment requirements. Apple was required to source 40% of its components locally and to make a certain investment in the country. It had previously committed to investing just over $107 million but only invested around $95 million. As a result, Indonesia's government hasn't certified Apple to sell the iPhone 16 in the country. ช่วงนี้ Apple นี่ทำงานหนักหน่อยนะคะเพื่อแลกกับการที่จะสามารถกลับไปขาย iPhone 16 ในอินโดนีเซียได้หลังจากก่อนหน้านี้โดนอินโดนีเซียแบนไม่ให้ขาย iPhone 16 ค่ะล่าสุดมีข่าวเข้ามาว่าทาง Apple นะคะเสนอว่าจะนำเงินประมาณสัก$10 ล้านเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มเติมเพื่อให้ทางการอินโดนีเซียเปิดทางแล้วก็ยอมให้ Apple กลับไปขาย iPhone 16 ในประเทศอินโดนีเซียค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมกันหน่อยนะคะทางสำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวนี้นะคะทาง Apple เนี่ยจะลงทุนในโรงงานแห่งหนึ่งที่เมืองที่ชื่อว่าบันดุงทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงจาการ์ตาค่ะโรงงานแห่งนี้นะคะก็จะถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าเช่นอุปกรณ์เสริมหรือพวกส่วนประกอบสำหรับอุปกรณ์ต่างๆของ Apple ค่ะApple ยื่นข้อเสนอดังกล่าวนะคะต่อกระทรวงอุตสาหกรรมของทางการอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้อินโดนีเซียออกมาสั่งห้ามหรือว่าแบนไม่ให้ Apple ขาย iPhone 16 ในประเทศค่ะเนื่องจากทางบริษัท Apple ในอินโดนีเซียไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการลงทุนนะคะที่กำหนดว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่วางจำหน่ายในอินโดนีเซียจะต้องมีการซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศเป็นสัดส่วน 40% ค่ะ
ซึ่งก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าพอ Apple ยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มประมาณสัก$10 ล้านในอินโดนีเซียจะทำให้ทางการหรือว่ารัฐบาลอินโดนีเซียใจอ่อนและให้ Apple สามารถกลับมาขาย iPhone 16 ในอินโดนีเซียได้หรือไม่ทางการของอินโดนีเซียก็น่าจะมีการพิจารณานะคะข้อกำหนดดังกล่าวในเร็วๆนี้ซึ่งตัวเลข$10 ล้านทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างมันน้อยไปไหมหรือมันเพียงพอเพื่อแลกกับการที่ Apple จะขาย iPhone 16 ในอินโดนีเซียได้ซึ่งทางสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่าตัวเลขนี้อาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยหรือไม่ก็เจรจาต่อรองกันระหว่าง Apple แล้วก็ทางการอินโดนีเซียค่ะ Apple's iPhone 16 is now illegal in Indonesia. Apparently, Apple failed to fulfill its investment commitments. The country's industry minister declared that any iPhone 16 found in the hands of consumers will be deemed illegal. That also goes for tourists. Supposedly, the iPhone 16 does not have the International Mobile Equipment Identity, the IMEI certification for use in Indonesia. If you're using an iPhone 16 in Indonesia, it means the device is illegal. I'm all for fighting against these huge corporations and all their control. But if you look at the investment that they're not making, it's such an insane amount of number. You wonder, why is Apple investing, billions of dollars in other countries? And how can they just be like, now it's illegal? It makes me question, what the hell is actually going on here? Apple has offered to invest nearly $10 million in a factory in Bandung, Indonesia, to reverse the country's ban on iPhone 16 sales. This investment, aimed at producing Apple accessories and components, comes as Indonesia requires a 40% local content quota for smartphones. The Ministry of Industry is reviewing Apple's proposal, which, if approved, would grant the tech giant access to Indonesia's large, youthful market of 278 million consumers. Indonesia's tough stance on local production, also applied to Google Pixel devices, reflects its push for domestic manufacturing. However, critics argue this strategy could deter foreign investment, as previous restrictions impacted companies like LG Electronics, which faced import challenges for components. இந்தோனேசியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் iPhone 16 கைபேசிகளை பயன்படுத்தவோ அல்லது விற்கவோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறி இயக்கப்படும் கருவிகள் சட்டவிரோதமாக கருதப்படும் என அந்நாட்டு தொழில்துறை அமைச்சர் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். அப்படி சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தப்படும் iPhone 16 குறித்து மக்கள் புகார் அளிக்கலாம் என்றார் அவர். iPhone 16 கைபேசிகளுக்கு IMEI எனப்படும் அனைத்துலக கைபேசி அடையாள எண் அங்கீகாரம் இந்தோனேசியாவில் வழங்கப்படவில்லை என அவர் சொன்னார். இந்தோனேசியாவில் முதலீடு செய்யும் தனது வாக்குறுதியை ஆப்பிள் இன்னும் நிறைவேற்றாமல் இருப்பதே அந்நாட்டு அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு காரணமாகும். ஒப்புக்கொண்ட தொகையில் இதுவரை $95 மில்லியன் ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்தோனேசியாவில் முதலீடு செய்துள்ளது. இன்னும் $14.75 மில்லியன் முதலீடு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் அந்த கடப்பாட்டை நிறைவேற்ற ஆப்பிள் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்பதே இந்தோனேசிய அரசின் குற்றச்சாட்டாகும். இத்தடையால் ஆப்பிள் அடிபணியுமா அல்லது இந்தோனேசிய அரசாங்கம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு செல்லுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். Aku tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu. Sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor, maknanya business tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision. Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani.
bukan Apple je yang kena. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan, akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Kenapa Apple tidak membuka kedai rasminya di Indonesia sedangkan rakyat di Indonesia jauh lebih ramai dari Malaysia, iaitu sekitar 246 juta orang? Pertama, target pasaran. Di Indonesia rakyat mereka banyak menggunakan handphone Android berbanding Apple. Kedua, Indonesia telah ada pengedar rasmi, antaranya iBox dan juga Erafone. Mereka ini diberi hak untuk menjual produk Apple secara rasmi. Ketiga, harga yang tinggi. Harga produk Apple jauh lebih tinggi berbanding jenama lain, menyebabkan permintaan terhadap produk Apple sangatlah rendah. Keempat, Apple lebih memilih untuk membuka kedai fizikalnya di negara yang ekonominya lebih maju. Contohnya sebelum ini, Apple telah membuka cawangan di Singapura dan Thailand. Apa komen anda? Agak-agaknya bila Apple akan buka kedai rasminya di Indonesia? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu, ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Bang. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Nah, maka harapan kami, Pak Menteri, koperasi di sini kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi, Pak. Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika diblok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana, apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini, Pak. Kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal, Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja, Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu, Pak. Nah, harapan kami itu bisa dilakukan. Dampak dari itu, Apple harus mempertimbangkan ulang strategi mereka di Indonesia. Bahkan beberapa media memperkirakan langkah ini bisa memengaruhi kebijakan perusahaan teknologi lain di kawasan Asia. Oke, teman-teman semua, gimana ya menurut kalian ya tentang keberadaan Indonesia memblokir iPhone 16 ya, sehingga menjadi sorotan media asing. Wow, ini benar-benar tegas ya, kita warga sebagai Indonesia ya tidak mau diinjak-injak ya, hanya karena uang tadi 156 miliar ya, itu sangat menghina sekali ya. Oke, dengan penolakan ini tentunya ini merupakan langkah tegas kita ya, apabila iPhone tidak mau menuruti kemauan Indonesia yaitu sebesar komponen 40%, maka silahkan tidak usah lagi berinvestasi di Indonesia. Wow, keren banget tentunya. Oke, buat teman-teman, jika kalian ingin komentar silahkan kolom komentar ya. Maaf jika ada salah-salah kata dalam reaction. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.